Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu lalu kita membahas tentang persamaan akuntansi yang dibuat dalam bentuk tabularis dan digunakan untuk mencatat transaksi. Persamaan akuntansi merupakan alat untuk mengkomunikasikan ide dasar akuntansi. Teknik ini kurang efisien, terutama bila digunakan untuk mengolah transaksi yang jumlahnya banyak. Teknik lain adalah dengan menggunakan akun. Pada minggu ini, kita akan membahas pencatatan transaksi dengan menggunakan teknik akun. Kita mulai dengan akun dan buku besar. Transaksi-transaksi yang terjadi selama suatu periode berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan berbagai jenis aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Untuk memperoleh informasi pada saat yang diperlukan dan agar laporan keuangan dapat disusun tepat pada waktunya, perlu ada catatan tersendiri untuk tiap-tiap jenis aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban tersebut. Misalnya, perlu ada formulir khusus untuk mencatat penambahan dan pengurangan yang terjadi pada uang kas, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Formulir-formulir ini dapat dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran kertas. Nah, pada saat sekarang sudah menggunakan aplikasi pada komputer. Contoh yang paling simple yaitu Microsoft Excel. Kemudian, formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi sejenis disebut dengan akun. Kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan. Semua akun yang digunakan dalam sebuah perusahaan disebut dengan buku besar atau ledger. Agar pengertian tentang akun dapat lebih dipahami, pada layar akan dijelaskan kaitannya dengan persamaan akuntansi. Contoh persamaan akuntansi suatu unit usaha yang terdiri dari kas, perlengkapan, kendaraan untuk pos aktiva, kemudian ada utang bank dan akun utang dagang untuk pos kewajiban, serta akun modal pemilik untuk pos modal. Transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu unit usaha sebenarnya telah dikelompokkan, yaitu ke dalam pos-pos yang saya sebutkan tadi. Semua transaksi dicatat dalam pos-pos tersebut melalui persamaan akuntansi. Oleh karena akun juga merupakan media untuk mengkelompokkan transaksi, maka untuk setiap pos dalam persamaan akuntansi tersebut dapat dibuatkan akun tersendiri. Akun-akun inilah yang digunakan untuk mencatat dan mengkelompokkan transaksi. Bentuk akun yang paling sederhana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, nama akun, yang menjelaskan tentang jenis aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, atau beban yang dicatat dalam akun tersebut. Yang kedua, tempat untuk mencatat penambahan yang terjadi pada akun yang bersangkutan. Dan yang ketiga, tempat untuk mencatat pengurangan. Bentuk akun tersebut dapat dilihat pada layar dengan akun bentuk T. Oleh karena adanya kemiripan dengan huruf T. Sisi sebelah kiri akun disebut sisi debit dan sisi sebelah kanannya disebut sisi kredit. Kata debit sering disingkat dengan huruf D saja, sedangkan kredit disingkat dengan huruf K. Jumlah yang dicatat dalam sisi sebelah kiri tanpa memandang apa nama akunnya, mau itu akun dari aktiva atau dari pasiva, disebut dengan debit dari akun tersebut. Maka akun itu sendiri dikatakan dengan didebit. Kemudian jumlah yang dicatat dalam sisi sebelah kanan dari akun disebut dengan kredit. Akunnya dikatakan dengan dikredit. Contoh berikut ini menunjukkan bahwa penerimaan uang selama suatu periode dicatat secara berurutan dari atas ke bawah. Pada sisi sebelah debit akun
kas. Pengeluaran kas dicatat dengan cara yang sama pada sisi sebelah kredit. Pada waktu yang akan dibuat laporan keuangan, waktu bisa per bulan, per triwulan, atau per tahun sesuai dengan kebutuhan manajemen perusahaan. Pada akhir periode waktu tertentu, angka-angka pada sisi debit dan sisi kredit dijumlahkan. Selisih antara jumlah sisi debit dan sisi kredit menunjukkan saldo akun yang bersangkutan. Pada contoh ini, akun kas bersaldo debit sebesar 5 juta rupiah karena total sisi debit lebih besar daripada total sisi kredit. Apabila terjadi sebaliknya, yaitu total sisi kredit lebih besar daripada total sisi debit, akun yang bersangkutan dikatakan bersaldo kredit. Contoh akun yang bersaldo kredit yaitu akun-akun yang terdiri dari pos pasifa, yang terdiri dari pos kewajiban dan modal. Contoh pada layar yaitu utang dagang. Jadi apabila terdapat penambahan itu letaknya di sisi kredit dan mengalami pengurangan bila letaknya ada di sisi debit. Misalkan utang dagang. Ketika perusahaan berutang kepada pihak lain, maka utangnya akan bertambah dan itu diletakkan di sisi kredit. Tetapi apabila utang tersebut dibayarkan, maka pengurangannya letaknya pada sisi debit. Bentuk standar akun terdiri dari dua bentuk. Yang pertama akun 2 kolom, yang kedua akun 4 kolom. Akun 2 kolom maksudnya terdiri dari 1 kolom debit dan 1 kolom kredit. Format pembuatan akun 2 kolom yaitu seperti yang tampak pada layar, dimulai dengan nama akun yang diletakkan di pojok kiri atas, yaitu kita isikan dengan nama akun apa yang mau kita buat. Contoh pada ini yaitu kas, kemudian di seberangnya di sebelah kanan atas nomor akun. Penomoran akun ini, nomor akun untuk kas contohnya 11. Angka ini merupakan nomor kode untuk akun kas. Nah, biasanya jika menurut Sumarso, aktiva kode awalnya itu 1, kewajiban 2, modal 3, pendapatan 4, beban 5. Dan misalkan ini kan contohnya kas, berarti kita pakai 1. Nah, angka 1 yang kedua itu maksudnya jumlah urutannya. Jadi kalau untuk kas karena berada di paling atas aktiva, maka ditulis 1. Kalau misalkan perlengkapan, apabila letaknya di bawah kas, maka akan ditulis nomor akunnya 1, 2. Jadi pada persamaan akuntansi itu 1 sama dengan 2 tambah 3. Maksudnya 1 itu untuk aktiva, 2 kewajiban, dan 3 itu modal. Ini jangan disamakan dengan matematika ya, karena kan beda nih hasilnya. 1 sama dengan 2 tambah 3 itu hanya berlaku untuk orang ekonomi ya. Kemudian sisi sebelah kiri maupun kanan dari akun terbagi dalam kolom-kolom, ada tanggal, kemudian keterangan, referensi yang disingkat dengan ref. Referensi ini merupakan nomor halaman buku pada jurnal umum yang akan kita bahas, jurnal umumnya minggu depan. Dan debit. Jadi untuk yang sisi kreditnya, yang debit itu digantikan dengan kredit. Pengisian kolom-kolom ini kita bahas dalam minggu depan, insyaallah. Bentuk standar akun 2 kolom membedakan secara tegas antara sisi debit dan sisi kredit. Oleh karena inilah bentuk T digunakan pada permulaan pelajaran akuntansi. Tapi dalam praktiknya ada kecenderungan untuk membuat akun yang menyediakan kolom untuk saldo akun tersebut atau yang dapat menggantikan akun bentuk T. Contoh akun yang menyediakan kolom untuk saldo akhir akun
atau sering disebut akun 4 kolom. Jadi di sini kan ada 4 kolom yang untuk mengisi debit, kredit. Contoh akun kas pada layar diawali dengan saldo awalnya 0 rupiah. Maksudnya anggap saja ini perusahaan yang baru dibentuk pada Januari 2019, jadi belum memiliki saldo awal. Saldo awal ini ditulis misalkan tahun depan kan tahun 2020, berarti nanti dituliskan nilai saldo awalnya itu nilai saldo akhir di 31 Desember 2019, nilai kasnya. Nah, karena ini baru dibentuk, jadi saldo awalnya 0, kemudian diawali dengan setoran modal sejumlah 8 juta rupiah. Jadi, penyetoran modal di awal yang debitnya di debit 8 juta rupiah, langsung saldonya itu dipindahkan ke sisi debit sebesar 8 juta rupiah. Nah, kemudian pada tanggal 3 Januari terjadi transaksi pinjaman bank, maka kas yang diterima, uang yang diterima perusahaan dimasukkan ke dalam akun kas sebesar 5 juta rupiah dan saldo sekarang langsung ditambahkan sebesar 13 juta rupiah. Transaksi selanjutnya pembelian kendaraan sebesar 7 juta rupiah, maka akhir saldo pada transaksi sebelumnya yaitu sebesar 13 juta rupiah langsung dikurangkan dengan 7 juta rupiah sehingga saldo sekarang sebesar 6 juta rupiah. Begitu seterusnya sampai akhir transaksi. Keuntungan utama dari bentuk 4 kolom adalah setiap saat dapat diketahui saldo akhir akun yang bersangkutan. Di samping itu, kemungkinan kekaburan atau kesalahan ketika mencantumkan saldo akun dalam neraca saldo dapat diperkecil. Penggunaan satu kolom tanggal dan jarak yang dekat antara kolom debit dan kredit akan memudahkan dalam pemeriksaan.